Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada para tabi'ut tabi'in, dan selaku kita umatnya yang insya Allah memegang teguh risalahnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Perkenalkan, nama anak Hilman, kelas 10, santri Pondok Pesantren Khairul Sumedang. Di sini anak akan menyampaikan kultum yang berjudul orang yang paling baik akhlaknya. Sebagai umat muslim, kita diharuskan untuk memiliki akhlak yang baik, karena Rasulullah SAW mencontohkan hal tersebut. Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Inna min hiyarikum ahsanukum akhlak. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yatli'a alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak yang baik, dosa adalah meragukan dalam dirimu dan engkau tidak suka jika manusia melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Contoh-contoh akhlak yang baik antara lain adalah yang pertama, malu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u la ya'ti ila bi khairi. Malu tidak akan mendatangkan sesuatu pun kecuali kebaikan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kedua adalah bersikap dewasa, tenang dan tidak tergesa-gesa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Asja Abdul Qais, Inna fika khoslataini yuhibbuhumullahu al-hilmu wal anatu. Engkau mempunyai dua perkara yang dicintai oleh Allah, yaitu bersikap dewasa, tenang dan tidak tergesa-gesa. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu lemah lembut, mencintai kelembutan dalam segala perkara. Hadis riwayat muttafaq alaih. Contoh yang ketiga adalah jujur. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Allah juga berfirman, Falau sadaqullahu lakana khairal lahum. Tetapi jika mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-21. Contoh akhlak yang keempat adalah mengecek kebenaran apa-apa yang akan disampaikan dan cermat dalam menyampaikan informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Allah juga berfirman
ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada sesuatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 18. Contoh akhlak yang kelima adalah bertutur kata dengan baik. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqun nara walau bisikin tamrotin, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Jauhilah neraka walau dengan sebiji kurma. Siapa saja tidak menemukan sebiji kurma, maka dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Contoh akhlak yang keenam adalah menampakkan wajah berseri. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufin syai'an walau an talqa akhaka biwajhi tolikin. Engkau jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun, meski hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi innai ahika. Setiap kebaikan adalah sedekah, dan termasuk kebaikan jika engkau menemui saudaramu dengan wajah berseri. Dan jika engkau menuangkan air dari bejana milikmu, maka bejana milikmu pada bejana milik saudaramu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Dia berkata hasan sahih. Saya menyampaikan kutub ini dikutip dari buku Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah. Mungkin cukup sekian dari anak. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.